Shalom, damai di hati. Apa kabar adik-adik sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Sion Perak Sorong? Selamat kita berjumpa bersama di hari Minggu ini, hari yang diberkati oleh Tuhan Yesus karena sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Bolehkah kita tepuk tangan? Ya, tepuk tangan itu merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan. Mari Enci Elti bersama Komisi Pelayan Anak Gemim Sion Perak Sorong, ada Enci Ebi dan Enci Marce yang akan memandu ibadah pada hari ini, dan adik-adik yang menonton live streaming biar kiranya dapat mengambil Alkitab bagi yang sudah tahu membaca, dan kalau ada orang tua, mama papa, oma opa boleh ajak untuk beribadah bersama. Baiklah adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Diawali dengan kita menyanyi bersama-sama, mengangkat puji-pujian bagi Tuhan. Iya, semuanya Enci undang bangkit berdiri. Oke, yang di depan handphone, depan televisi, berdiri dulu. Ya, karena kita memuji nama Tuhan harus semangat. Kita menyanyi lagu yang berkata, mari kita bersukaria. Sama-sama. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. So bersukaria adik-adik yang di rumah. Nah, walaupun masih dalam pandemi, kita harus tetap bersukaria memuji nama Tuhan. Kita masih menyanyi lagi, kita menyanyi lagu Halo Halo, Hello Hello, Hola Hola. Sama-sama nanti ada Enci Ebi dan Enci Marce yang akan memandu gerakan lagu Hello Hello Hola Hola. Sama-sama. 1, 2, 3. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi kita menyanyi. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Tepuk tangan semua. Iya. Oke. Nah, ada satu lagu lagi, kita angkat pujian bersama dengan judul Bukan Sembarang Pekerja. Nah, pasti yang lain selalu lupa, Kang, bagaimana itu Enci? Nah, mari tolong menyanyi sama-sama itu lagu. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, syalala Yesusku luar biasa. Syalala Dia raja segala raja.
Syalala memanggilku menuai ladangnya hanya anugerah semata. Syalala aku dipakai olehnya. Syalala sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya, silakan duduk. Baiklah, kita akan buka dengan doa pembuka. Kita menyanyi lagu yang berkata dengan sikap berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Kita menyanyi lagu Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, puji syukur limpah banyak terima kasih karena sampai saat ini berkat kemurahan-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa, kami hanyalah anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, dan kami sebagai guru-guru sekolah minggu terpanggil untuk melayani anak-anak yang ada di Jemaat Gemim Sion Perak Sorong saat ini. Bapa, biarlah Kau yang akan melawat dan melihat akan keberadaan hidup kami saat ini, yang akan beribadah di hadapan-Mu. Tolong kami Bapa, biarlah mulai dari awal sampai dengan selesai ibadah nanti, tetap dalam perlindungan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami mohon biar kiranya sebentar jika kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan pakai hamba-Mu agar kami anak-anak bisa mengerti cerita firman Tuhan yang akan dibawakan sebentar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kami boleh lagi beribadah bersama. Biarlah ibadah pada saat ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur permohonan kami yang akan kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan sebentar oleh Enci Ebi, kita mengangkat lagi puji-pujian yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, adik-adik duduk manis, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci Ebi. Silakan. Adik-adik, selamat pagi. Ya, kita akan membaca Alkitab. Adik-adik siapkan Alkitab yang sudah tahu membaca. Nah, Torang akan membaca sama-sama. Nah, sebelum Torang membaca Alkitab, Torang akan berdoa, minta pertolongan Tuhan, supaya ketika Torang membaca dan mendengarkan cerita sebentar, Torang boleh duduk dengan manis, menghormati
firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu mengasihi anak-anak. Pagi ini Tuhan, kami rindu lagi untuk membaca firman-Mu dan kami rindu lagi mendengarkan cerita tentang Engkau. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami, walaupun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir di rumah kami. Kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau. Kami boleh akan membaca firman, biarlah Tuhan akan taruhkan hikmat, supaya ketika kami mendengar cerita tentang Engkau, kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik yang tahu membaca, orang akan membaca di kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Judul cerita di pagi hari ini tentang Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, adik-adik, sampai
Di sini pembacaan Alkitab dan adik-adik akan mendengarkan cerita tentang Ananias dan Safira. Nah, adik-adik, bagaimana adik-adik tadi sudah mendengar cerita tentang Ananias dan Safira. Nah, sekarang Enci mau bertanya-tanya dulu Pak adik-adik, boleh toh? Nah, adik-adik kira-kira dosa apa yang Ananias dan Safira ada lakukan? Dorang ada bikin dosa apa? Mereka berbohong, berdusta, toh? Mereka berdusta atau berbohong. Nah, adik-adik, kadang-kadang orang juga begitu, Kang, suka berdusta atau suka berbohong. Baik kepada orang teman, orang tua, orang guru-guru. Nah, semua itu orang lakukan sama dengan orang berdusta pas apa? Ya, sama dengan orang ada berdusta, Pak Tuhan. Jadi firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kepada kita semua, adik-adik semua yang ada di rumah, supaya orang jangan berbohong, jangan berdusta. Tetapi apa kota yang orang mesti lakukan? Melakukan yang jujur, toh? Walaupun mata Tuhan melihat secara langsung apa yang orang ada baking, tetapi Tuhan tahu apa yang orang ada baking. Apakah orang ada baking yang baik atau yang tidak baik. Apakah orang ada berbohong atau berdusta atau melakukan hal-hal yang baik, yang jujur. Mata Tuhan melihat orang di segala tempat. Jadi pelajaran di pagi hari ini mengajarkan kita semua, adik-adik semua, untuk selalu jujur di hadapan Tuhan. Jujur kepada mama papa kita, jujur kepada teman-teman kita, jujur kepada guru-guru di sekolah. Sama dengan itu orang ada backing untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah, adik-adik sampai di sini orang bercerita dan Enci percaya adik-adik pasti akan melakukan yang baik toh, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, kiranya kebenaran firman Tuhan dapat adik-adik ambil pelajari di dalam kehidupan adik-adik sekalian, bahkan enci-enci juga, bahwa tidak boleh sembarang untuk melakukan sesuatu yang Tuhan Yesus tidak senang. Nah, jadi itu juga mengena di hati dan pikiran enci-enci sekalian juga, bukan cuma adik-adik, tetapi kita juga yang orang dewasa, biar kiranya dapat mengatakan hal yang benar, kejujuran, karena pasti kalau orang tahu itu sesuatu yang baik, Tuhan pasti akan memberkati. Baiklah adik-adik, kita siapkan persembahan dan diletakkan di kalau ada tempat persembahan di rumah adik-adik, nah diletakkan di situ. Kita menyanyi lagu persembahan yang mama papa berikan. Sama-sama, 1, 2, 3. Persembahan yang mama papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan yang mama papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, baiklah adik-adik, kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Enci Marce.
Namun sebelum itu kita angkat satu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dan Cik Maca dipersilakan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berdoa. Encik minta semua dalam duduk yang sopan. Mana yang duduk yang sopan? Biar encik enggak dah lihat, tapi ada yang dah lihat. Kalau adik-adik ketika kita berdoa cuma ada main-main. Semua sudah siap untuk berdoa? Mana sikap berdoa? Kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, sahabat semua orang, kami bersyukur di pagi hari ini, di hari Minggu yang indah ini, kami boleh lagi beribadah setelah sekian lama kami tidak beribadah, namun kami bersyukur Bapa, di pagi hari ini kami boleh lagi beribadah walaupun hanya melalui live streaming. Tapi kami yakin, kami percaya Roh Kudus Tuhan selalu ada buat kami dimanapun kami berada. Ketika kami sungguh-sungguh mengundang Engkau, Engkau pasti hadir. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami boleh menyanyi, memuji Tuhan. Kami boleh membaca firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Biar Bapa di surga, cerita firman Tuhan di pagi hari ini boleh mengingatkan kami. Walaupun kami masih anak-anak, tapi kami yakin kami akan dibimbing, dituntun oleh orang tua kami, saudara-saudara kami, guru-guru sekolah minggu, bahkan siapapun yang akan memberikan kami tuntunan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh kami lakukan dan mana yang tidak boleh kami lakukan. Seperti cerita firman-Mu di pagi hari, Ananias dan Safira, biar kami tidak mencontohi seperti mereka yang suka berbohong, tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi ajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu berkata yang benar, yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, biar cerita ini juga boleh mengingatkan kami semua. Baik kami sebagai guru-guru sekolah minggu, baik kami sebagai orang tua, untuk selalu berkata yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tidak melakukan seperti yang Ananias dan Safira lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami juga sudah memberikan persembahan. Kuduskan persembahan yang sudah kami berikan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 27 Jemaat Gemim Sion Perak Sorong. Biar Bapa terus menjaga, menolong kami, melindungi kami, membentengi kami. Apalagi di masa pandemi ini, kami mohon penyertaan perlindungan Tuhan bagi kami. Biar kami terus diberikan kekuatan, kesehatan,
Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu taat setia melakukan apa yang diperintahkan, melakukan protokol kesehatan, biar kami dihindarkan, kami diluputkan dari segala sakit penyakit, amat terlebih COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, bahkan dari Penatua, Engku Stephen Rombot, bersama dengan komisi dan guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 27. Tuhan kiranya selalu menyertai, melindungi kami, biar kami terus diberikan sukacita untuk tetap melayani. Walaupun kami hanya melayani sekolah minggu melalui live streaming pada saat ini. Tapi kami yakin, kami percaya Roh Kudus Tuhan yang akan terus menuntun dan menyertai kami, agar kami tetap setia dan taat melakukan setiap tugas panggilan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa kami bagi kakak-kakak tim multimedia yang selalu setia membantu kami dalam pelayanan ini. Tuhan selalu beri kekuatan dan kesehatan. Biar sukacita dalam pelayanan ini terus ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Biar kami juga diberi selalu kekuatan dan kesehatan, agar di minggu yang akan datang kami juga boleh beribadah walaupun hanya melalui live streaming. Biar kasih Tuhan selalu ada buat kami, berkat Tuhan selalu ada buat kami, serta kekuatan dan kesehatan kiranya terus menjadi bagian dan milik kami. Ini kami yang berdoa Tuhan, dengarkanlah setiap doa kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami akan akhiri dengan kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan berdiri, kemudian kita akan berdoa untuk doa berkat. Mari Enci undang semua berdiri. Ya, bangkit berdiri semua, kita menyanyi lagu yang berkata, kerja buat Tuhan selalu manise. Kalau yang belum tahu coba tanya Pak Mama dulu. DP lagu bagaimana? Kalau yang mau belajar sama-sama boleh tarang menyanyi sama-sama ini lagu nih. Kerja buat Tuhan selalu manise. Nah gitu liriknya ya. Oke sama-sama. 1, 2, 3. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senange, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Nah itu orang mau kerja buat Tuhan. Jadi mesti senang adik-adik. Seperti hari ini juga Enci Elti, Enci Ewi, dan Enci Marce menyerahkan diri untuk melayani Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Semuanya kunci tangan, tutup mata, kita menyanyi anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus
Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Amin, silakan duduk. Demikianlah ibadah live streaming anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Perak Sorong saat ini telah selesai. Enci Elti Lombo bersama Enci Ebi Sakawerus dan Enci Marce Suparno Tuuk hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang sudah menonton live streaming, dan terima kasih juga buat Komisi Pelayan Anak Gemim Sion Perak Sorong, Penatuangku Stefan Rombot, dan juga buat kakak-kakak tim multimedia yang sudah menayangkan ibadah live streaming saat ini hari Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021. Dan sampai jumpa di ibadah minggu yang akan datang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.